Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, para sesepuh yang hadir, baik yang berada di dalam masjid maupun yang di luar. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Rejosari beserta seluruh perangkatnya, Ketua BPD dan seluruh anggotanya, pegawai syarak, pemangku adat, Ketua Panitia, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus ini Rahma Studio ya, ini tukang syuting kita ini biasanya akan muncul di YouTube kalau sudah kayak gini. Tapi tolong nanti ibu-ibu disorot juga supaya nanti berimbang antara penceramah dengan yang dengar ceramahnya. Apalagi lihat ibu-ibu yang cantik-cantik ini, tambah semangat orang nonton saya nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur pada malam ini saya diundang kembali di masjid apa namanya? Miftahul Huda, RT 8 Desa Rejosari. Ini hari yang ketiga saya Pak Isra Mi'raj. Insyaallah sampai ujung bulan ini saya keliling Provinsi Jambi, ada Batanghari, Tebo, Bungo, dan nanti tanggal 1 Februari sampai di pertengahan nanti itu sudah bagian dari Sumatera Selatan. Nah, saya ini Bu, kalau Rejosari ini minta, susah nian nak nolaknya. Tidak tahulah apa yang pengikat saya. Nah, karena saya merasa seperti keluarga di sini, mulai dari mantan kades dulu, sekarang lah kades baru, dan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Tapi yang nampak hari ini itu Pak Kades, kondisi bapak-bapak, ibu-ibu hari ini luar biasa, sehat-sehat nian. Potongannya mirip duku masak nian, mekar-mekar ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu sekalian, para bapak-bapak saya yang di dalam masjid, monggo silakan. Panitia sudah nyiapkan makanannya. Saya ngukur ceramahnya hanya melihat di piring itu. Kapan piring itulah kosong, ceramah saya berhenti. Tapi tolong dibantu saya Pak, jangan tidak dimakan-makan. Pertama kasihan panitia, yang kedua ukuran saya. Silakan Pak. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kalau kita lihat tema yang disiapkan panitia ini, saya kira panitia ini rapatnya sampai 2 minggu nak nentukan tema apa. Temanya meningkatkan kualitas iman dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan spiritual Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, saya nyampaikan Isra Mi'raj ini 2 poin saja Ibu. Insyaallah 2 poin ini kalau sejam-sejam 2 jam. Sekarang hampir jam 10, berhenti jam 12. Sanggup tak kira-kira? Ya silakan. Kalau Ibu sanggup, lajulah, aku nak balik. Jadi kalau jam 12 tu bukan ceramah lagi, kamu nak muno saya. Pokoknya mana yang saya kuat lah Bu ya. Panitia lah disiap. Tapi kalau nak ngukur minuman ni 3 jam. Kalau sejam 1 minuman. Nah tapi saya atur-atur lah, insya Allah 2 poin ini bisa tersampaikan untuk Bapak Ibu semua. Saya tadi banyak tertarik yang disampaikan oleh Pak Santoso, imam kita sebagai pegawai syarak Rejosari.
Dari sampaian beliau itu ada dua, Ibu. Pertama, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mukjizat? Karena kejadian ini luar biasa, di luar nalar kebiasaan akal manusia. Sebab Isra Mi'raj ini, Bu, perjalanannya yang sangat singkat waktunya, tapi sangat jauh perjalanannya. Seperti misalnya yang ayat dibacakan anak tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau ibu nak tahu jarak Aqsa, haram dengan Aqsa itu, ibu udah pernah ke Masjidil Haram? Hah? Ada yang belum? Angkat tangan, mumpung wakil bupati nanya nih. Halo? Yang lu angkat tangan, coba saya doakan hari ini. Ya Allah, yang angkat tangan malam ini belum pernah ke Tanah Suci, takdirkan ya Allah rezekinya banyak. Nah, silakan berangkat, Bu ya, ongkos masing-masing. Kalau saya yang ongkosnya gaji kecil. Masjidil Haram di Mekah itu, kalau diukur jaraknya Aqsa di Palestina, saya tak ngukurnya, Bu, cuman pernah cek di Mbah Google. Nah, Mbah itu Mbah yang gak pernah lupa, pinter, itu Mbah Google namanya. Kalau Mbah Selamat masih ada lupanya. Ada Mbah Selamat di dalam. Nah, takut maaf kalau ada nama Pak Selamat di dalam. Selamat apa? Selamat tidur. Nah, kalau di Google itu nanya, Bu, Masjidil Haram ke Aqsa itu lebih kurang 2050 km. Kira-kira ukuran dari sini kemana? Mungkin lebih kurang ke Jogja lah, Bu, Jawa Tengah, Semarang. Jangan-jangan lewat lagi itu 2000 itu. Itu mungkin kalau perjalanan mobilnya itu bisa, kalau tanpa tol 3 hari 3 malam. Kalau sekarang nih enak, Ibu. Kalau naik pesawat ya pergi pagi sore sampai, karena yang lama itu nunggu pesawat terbang, bukan terbangnya. Haram ke Aqsa itu 2050 km. Itu Isra, perjalanan Nabi di waktu malam. Dan Nabi dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, terus berurutan sampai ke 7, Sidratil Muntaha dan ke Mustawa. Jaraknya itu, Ibu, sangat luar biasa. Belum ada satu orang pun yang bisa menyampaikan apa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj. Yang hebatnya, Pak, ibu-ibu, bapak sekalian, perjalanan Nabi itu dari Masjidil Haram pulang lagi ke Masjidil Haram, perjalanan Isra Mi'raj itu sepakat ulama mengatakan sepertiga malam. Kalau sepertiga itu, kalau semalam 12 jam, sepertiga berarti cuma 4 jam. Saya, Ibu, kalau berangkat dari Linggau, tadi saya dari Rupit. Dari Rupit berangkat habis maghrib, sampai di sini jam 8, lebih kurang 1,5 jam. Berapa kabupaten yang saya lewati? Cuman 2. Muratara, Sarolangon Jambi, ke Merangin. Tidak pula sampai ke ujung Merangin nih, Pak Cepakades. Di Pangkal nih lah. 1,5 jam balik, 1,5 jam lagi. Kalau lah mampir sholat pula habis, berarti 4 jam. Hanya dari Rupit ke Rejosari. Nabi pergi pulang balik Mekah, Masjidil Aqsa, terus sampai ke langit ke-7, Sidratil Muntaha, ke Mustawa, balik lagi hanya 4 jam. Bu, Ibu, saya mau tanya, kira-kira menurut akal kita masuk tak? Mana bisa masuk? Ngapa, Ibu, tak masuk akal? Karena memang akal kita tak sampai. Ya, Bu, ya? Ngapa tak masuk di akal kita? Karena mainannya bukan mainan akal, Pak, tapi mainannya di tema ini, kualitas iman. Kenapa iman berbicara harus dengan iman membicarakan tentang Isra Mi'raj, perjalanan jauh waktu yang singkat? Karena yang memperjalankan Nabi Muhammad itu bukan Nabi sendiri, tapi
Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kalimat ini ibu, Allah yang mau, Allah yang ingin, Allah yang melakukannya. Saya mau tanya, apa yang tidak bisa bagi Allah? Saya tanya ibu. Bu, ada yang tidak bisa? Semuanya pasti Allah mau melakukan. Lebih hebat dari perjalanan Isra Mi'raj. Kalau Allah mau dalam sekejap, tidak ada yang mustahil. Hanya dengan kalimat kun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in. Allah kuasa atas segala sesuatu. Saya contoh kecil aja bu. Ini ibu tidak masuk akal tapi ya terjadi. Nih kalau kita lihat anak kecil-kecil nih, mana yang ganteng-ganteng yang ngaji tadi dong? Yang ngaji itu baru SD itu ya tadi bu ya. Oh, tuh. Anak-anak nih bu, secara akal ibu, setiap anak pasti ada bapak, ada mak. Benar tak? Lah medak tuh dari mana datangnya? Apa dari kelapa sawit situ? Setiap anak pasti ada bapak, ada mak. Ya bu? Ah, itu menurut akal. Tapi ada yang dilahirkan ke bumi ini yang tidak punya bapak, tidak punya mak. Ada ke dunia. Siapa itu? Adam alaihi salam, nenek kita. Itu ini keturunan Nabi semua nih. Walaupun tidak dipanggil Habaib, nah ini Habib semua, Habib Adam. Keturunan Nabi Adam, ya bu? Nabi Adam itu siapa bapaknya? Ada Muhammad bin apa? Adam bin apa? Tidak ada kan? Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya mak, tapi bisa lahir ke dunia. Kenapa? Allah mau. Ada yang aneh lagi. Ada mak dan ada bapak. Siapa? Ibu jangan nengok kulu kilir. Tengok saya baik. Lagi berpikiran lain. Ada orang yang dilahirkan ke dunia tanpa ayah, ada mak, tapi tak apa bapak. Siapa tuh? Nabi Isa alaihi salam. Isa bin Maryam. Satu-satunya wanita bisa hamil tanpa suami dan tidak berzina, Siti Maryam. Lahir seorang bayi suci bernama Nabi Isa alaihi salam. Beliau ditakdirkan lahir di dalam rahim, melalui rahim Siti Maryam, tidak punya seorang bapak. Hebat Maryam, hamil tanpa suami. Kenapa? Allah mau. Nah, cuman sekarang lah banyak pula nurut Siti Maryam. Hah? Iya, ada yang nurut-nurut Siti Maryam. Belum hamil, belum nikah lah hamil duluan. Kapan ditanya, hei kau ini nikah kok lah sudah hamil 7 bulan? Apa dia bilang? Saya keturunan Siti Maryam. Itu bukan Siti Maryam Nabi Isa, itu Maryam Belando namanya tuh. Tahu bu Maryam Belando? Ah, itulah, tidak usah sebut-sebut lain. Ada keanehan memang. Jadi ibu bapak sekalian, ketika Allah ingin melakukan sesuatu yang di luar nalar akal manusia, Allah pasti bisa. Nah inilah yang disampaikan tadi oleh Pak Kades, ibu-ibu. Kita ini ibu-ibu semuanya tidak ada yang bukan butuh kita dengan Allah. Ustaz Santoso juga kayak bilang begitu, benar. Tidak ada yang tidak terjadi ibu. Semua ini karena Allah. Nah kita juga ibu bapak sekalian, saya sampaikan bahwa dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj yang langkah ini, yang memberikan kita ibu satu pelajaran bahwa apa? Setiap kita di muka bumi ini tidak ada yang mustahil bu bagi Allah. Makanya ibu-ibu jangan mudah merajuk dengan nasib. Ibu ya, ibu nih galak mudah merajuk dengan nasib. Kapan susah dikit mulailah itu, ya Allah mati aku. Ya Allah mati aku. Apalagi ibu-ibu nih, lana 4 kadang sehari semalam tuh 20 kali mati. Angkat jemuran berat dikit, ya Allah berat nian mati sekali. Udah tuh sampai situ ada masalah juga, ya Robbi Allah aku susah hidup mati. Pergi ke pasar, tadinya kemarin gula 12.000, pas pasar jadi 14.000, lah haula wala, mati lah mati pula.
Oh, apalagi sedang hidup susah. Kapan susah dikit, mulai itu, ya Allah, ngapo dak berubah-ubah nasib nih, matilah. Habis urusan. Nyebut mati itu gampang. Dan kita nih, maaf ibu, bu, kita galak mudah merajuk dengan nasib. Ngapo kita merajuk dengan nasib? Karena kita kadang ibu merasa bahwa semua yang terjadi itu karena kita. Satu. Yang kedua ibu, ngukurnya apa? Yang namanya sukses menurut kita itu ibu adalah hanya karena harta. Di Rejosari ini, minta maaf nih Pak, siapa yang paling berduit di dusun ini, itulah yang paling hebat menurut kita. Benar dah bu? Galak-galo yang aku berdulur. Kapan kita berduit? Padahal orang itu ibu, karena duitnya banyak. Sebenarnya memang Pak, kalau kita ngukur apa yang diukur manusia itu, kita memang sering merajuk nasib. Apalagi ukuran sebagian manusia itu yang namanya hebat, yang namanya sukses, yang namanya harga diri, dihormati orang, diangkat orang jadi saudara, itu biasanya ukurannya harta. Di tempat saya tuh bu, ada orang berduitnya bu. Yang herannya bu, orang mati dia tidak datang, orang pengajian tidak muncul, apalagi nak nolong. Orang pengajian tidak muncul, apalagi nak nganyuk sumbangan pengajian, tidak pernah nian. Pokoknya ibu, gawe dia ngurus pekerjaan dia itulah. Orang bilang nih, ini bapak ini kalau punya hajat di rumahnya pasti sepi. Tidak ada orang yang datang. Ngapo? Orang mati tidak datang, orang kondangan tidak datang, urusan dia beda diurus, orang lain tidak pernah diurus. Kapan ada urusan dia pasti orang tidak datang. Tak ada bu, waktu nikah anaknya 50 tenda, penuh tenda. Ngapa penuh tenda? Orang datang semua ada enak, karena ini berduit. Ada yang ngaku pula, ini siapa? Mamang saya, padahal halam metelak, ada hubungan darah. Kapan ditelusuri bu, sepuyak nih tidak? Ya bu ya? Ibu orang Rejosari, siapa paling berduit dusun? Ibu kondangan di ke itu, ke situ, ke Lembur situ. Gue tanya, ibu di mana? Rejosari. Oh, ibu kenal dengan Pak Kades? Oh, paman saya. Padahal itu telusur sepuyak nih tidak. Ngapo ibu? Ya karena itu. Coba kalau kita susah, hidup miskin, rumah kecil, ngontrak dekat kuburan pula rumah nih. Anak 3 cacingan galo. Suami kadang balik, kadang tidak. Kadang banyak ladak balik, berduit tak bawa juga. Hidup susah, ibu. Kira-kira di tempat kita nah, ada orang ibu miskin. Kalau ada orang mati dia datang, ikut ngubur ibu. Tahlilan dari hari pertama sampai malam ke-7 tidak pernah balik. Bapak itu orang nikah anak-anak, tugas gawe dia nolong orang. Orang pasti bilang, bapak ini walaupun miskin kalau punya hajat pasti rame. Ngapo dia sering nolong orang? Tak do ibu, nikah anak, tenda cuma ada 2 unit, ada orang datang. Ngapo ibu? Orang tak ada yang melihatnya kecuali hartanya. Itu kalau tak ada duit ibu, dulur seperutnya tak galak ngaku gitu berdulur. Paham bu? Bantanya sopo? Tah? Padahal dia nomor 3, kita nomor 4, setan tuh. Ndak galak ngaku kita dulur. Ngapo kita saro? Ya bu ya. Maka kita ibu bekecak. Gimana caranya aku punya duit biar orang berdulur kalau dengan aku. Kalau kita ngukurnya ukuran manusia, inilah kita sering kecewa dengan makhluk. Kita kecewa dengan nasib, kecewa dengan keadaan kita. Tapi ibu dak usah khawatir, dak usah takut, dak usah merajuk dengan nasib. Ngapo? Kita masih ada yang memberikan harapan besar. Apa? Ada yang akan memberikan sesuatu yang di luar akal manusia bisa terjadi. Apa itu? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu orang sedusun saya di Rupit tuh, saya lahir di Rupit. Sampai hari ini banyak orang tuh agak kaget dengan saya jadi wakil bupati. Kata orang, dari mana lah jalan lanang ziko ini jadi wakil bupati. Saya punya badan inian bu, kadang ngajak kacu apa unian saya di wakil bupati. Persoalan saya, maka ibu saya di dusun saya tidak pernah, tidak mau saya dipanggil wabu tuh Pak Camat. Itu Pak Kades. Kenapa? Saya berat.
Orang tuh kapan manggil galak nyingkat-nyingkat. Bub, bub, bub. Siapa kebab bub? Itu kalau jatuh ibu bengkak tuh. Maka saya kelenak dipanggil orang tetap ustad. Saya sekarang di dusun, walaupun jabat ibu pernah PLT bupati 2 bulan, belum 2 bulan karena bupati nyalon, saya tidak nyalon. Saya dipanggil ibu tetap saya lebih nyaman dipanggil ustad. Ngapo? Satu, saya dari dulu tetap dipanggil Ustad Inaya. Kalau disingkat enak. Tat. No, tat. Betat deh. Jadi kalau jatuh tat itu ibu, ya namanya bitat. Bitat itu digaut enak. Ya kan, Bu? Jadi nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu yang hari ini, saya kalau melihat anak kecil-kecil nih, Bu, yang godar bandir, yang ngaji sama terjemahan tadi, ibu tahu bakal jadi apa 10 tahun yang akan datang? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Maka ibu-ibu kita yang dalam bergaul sehari-hari, kondisi apapun, ingatlah, kita tetap optimis dalam hidup, kita punya Allah. Dan Allah pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Benar, Bu? Makanya ibu-ibu ya yang hari ini sedang terpuruk, utang banyak. Ya, Bu ya? Ada penyakit, kadang rumah kita kecil, kemana-mana nah kita. Kadang ada ibu ya, ngapolah aku nih tidak berubah-ubah nasib. Dibanding wong sebelah ini, sama baik bekerja, pergi pagi balik petang, sama baik. Ngapo gelang bininya lebih gedang dia daripada gelang bini aku. Nah, kadang berpikir situ. Tapi ibu-ibu sekalian yang hari ini sedang terpuruk, yang hari ini rezeki sedang sempit, yang hari ini mungkin anak-anaknya sulit diatur, atau mungkin bisa jadi masalah selalu banyak daripada yang merasa senangnya, jangan mudah merajuk. Ngapa ibu? Karena kita ada yang bisa mengubahnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, yang hari ini sedang jaya, sedang berada di puncak, rezeki lancar, penyakit tak ada, orang sakit 3-4 anak orang, anaknya saya sehat baik. Wong punya kredit, tidak pakai kredit, sekian berlebih duit, tidak pakai kredit, kapan beli kontan, ya Bu ya? Wah, apa dia mau, semuanya ada. Ingat, yang sekarang sedang sukses, ngapa? Jangan mudah menghina orang lebih susah dari kita. Karena kenapa? Hari ini kita menghinanya, hari ini kita merendahkannya, siapa tahu 10 tahun yang akan datang kita bekerja dengan anaknya. Tidak tahu ibu. Oke ibu, sekarang nih ada kadang-kadang di rumah tangga tuh orang sering galak nyala suami. Tapi bukan ibu di sini, ibu di dusun aku. Ada yang sampai kini ketemu dengan kanti-kantinya misal sama-sama SMA. Ada kan sering? Yang patah anak sekarang namanya reuni apa itu? Kapan ketemu reuni itu ada yang malu-malu ibu datang. Ya orang bermobil galo, saya bermotor kredit pula, belum selesai-selesai. Malu nak datang. Tapi kadang-kadang ibu berpikir ketemu dengan kanti akrab nih lebih sukses. Ibu-ibu misal ketemu sama kanti sebangku, kanti kita tuh anaknya 2 sehat, suami juga ganteng, mobilnya ada, rumahnya elok. Kadang kita bertemu, apa kabar Bayu? Alhamdulillah sehat. Apa cak? Aku cak inilah, kamu lemak sukses, mobil ado, suami ganteng, anak sehat. Menaku ni saronia berpikir kalau baik kawin dengan yang kan suami aku ni kalau nak berubah nasib, terupanya tambah saru. Dapat laki ini malaknya nasib aku. No, lajunya lakinya. Tapi bukan ibu di sini, ibu dusun aku situ. Kata suaminya lah, ngapa pula aku yang jadi salah? Apa memangnya aku senang hati pula dapat labu istri kamu sama be penyakit kau dengan kamu. Nah, juta makado sama-sama apa? Saling kata ya Bu. Apalagi ibu sering kita sering antar orang naik haji, pernah? Hah? Oh, kalau ngantar orang haji itu, woi, ibu orang yang nak diantar tuh bukan negak kepala. Diantar pakai bis sambil nyanyi panggilan haji. Ibu-ibu ikut ngantar gala. Itu yang nak berangkat tuh Bu, sampai terbengkak-bengkak sini. Orang nak berangkat tuh dicium, nak berangkat tong. Kadang tuh enak ketemu kalau salaman sama ibu-ibu agak lemak pipinya kelembut Kalau sama-sama kami bapak nih. Apalagi bapak tuh kurus-kurus pula di sini dan kelengkang digas ya Allah sampai ke bis tuh ada sakit kalau gigi
Ada yang ngantar. Sering kita ngomong ibu, oi kamu alhamdulillah masih muda lah naik haji ya, panggil aku ya di Ka'bah, panggil kuat-kuat namaku. Kata yang berangkat haji ini, tidak perlu ngerti, ya pacak aku manggilnya di Ka'bah. So, ya nak berangkat tadi ngomonglah itu, senang hati kamu masih muda, ketemuan bininya, kau nak dapat suami padek nian baru muda dapat suami lah berangkat naik haji, ngajak haji. Jangan kau nasib nurut aku. Aku ni mungkin sampai mati tak mungkin naik haji kalau punya suami macam iko. No lah nyala laki yo. Paham tak bu? Saya pak pernah sekali pak. Ibu saya punya travel umroh. Travel umroh tu selalu yang paling sering tu Pak Kades, saya tu dititipi Allah jamaah itu yang berangkat umrohnya diumrohkan oleh anak-anaknya. Banyak nian ibu. Ada ibu-ibu tu nangis di depan Ka'bah, ketemu Ka'bah tu. Ustaz Inaya, kau masuk Ka'bah? Ujiku yo wak. Ya Allah, ujiku kaki dulu nangis-nangis ko. Ya Allah, ya Tuhanku. Dipanggilnya anak siko-siko, terima kasih ya Allah, anakku si Anu, terima kasih ya datang ke Ka'bah nak yo, didoanya anak depan Ka'bah. Wah, kita umroh dulu, keliling dulu Ka'bah sambil bercakap, berdoa. Jangan langsung naik nengok Ka'bah tu menangis lah itu. Rupanya ibu apa dia bilang, Ustaz Inayah, aku dari gadis dulu nak depan Ka'bah tidak bertemu-temu. Lah belaki lah mati laki aku tak juga berangkat. Untung laki aku ninggal anak ni 3 Ustaz. Anakku 3 ini patungan nyuruh aku berangkat umroh ini. Terima kasih ni anak-anak ni. Ajaku nek didoakan so anak-anak tu. Ini ibu, hikmah pertama apa? Berarti di saat sulit kita ibu, kalau Allah mau mengantarkan kita misal ke tanah suci, mengantarkan kepada kesuksesan, banyak ibu rata-rata orang tua yang disukseskan oleh anak-anaknya. Banyak ada bu. Makanya ibu-ibu kalau sering lihat anak orang, jangan mudah menghinanya. Apalagi kan potongan anak-anak kini itu bu, tengok tu, ingos dan leler. Kadang celanonya bengkes belah di lebelah galu. Kita sering menghina dia tu. Saya sering nian ibu di sekolah dulu dihina orang. Ngapo sekolah ada pakai sepatu? Mencelano ni belah tengah tak pakai jahit. Nanggung nian nasib dulu ah. Pergi sekolah tak pakai jajan, balik nanggung pula. Kapan sampai ke rumah mulut biru galuh. Ngapo? Makan buah seduduk sesemakanan tu. Ada yang dimakan. Narung ni lah. Orang waktu ketika melihat anak di kondisi itu mau jadi apa tak tahu kan bu. Jadi jangan mudah menghina. Ini anak-anak 2 orang yang di samping saya ini sedang protokol. Saya tak tahu. Tapi ini DPR berdua ni. Tapi ini bupati. Ya bu ya. Ngapa? Karena kita tidak tahu nasib orang. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, artinya apapun di dalam hidup ini, melalui perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah memi'rajkan Nabi Muhammad SAW saja ibu, dalam waktu yang sangat singkat, pulang pergi hanya dalam waktu malam, 1 malam saja, Allah mampu. Apalagi hanya sekedar mengubah hidup ini. Nih seperti Pak Kades setelah 2 tahun jadi kepala desa. Memang berat ibu. Jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, berat pak. Maka orang bilang, Ustaz Inayah ngapa dak nyalon lagi? Berat yan. Ceramah lah terbatas. Tidak punya jabatan, tidak tiap malam bayu ceramah nih. Berat ibu. Tapi hal ini saya bawa dalam satu konsep. Saya bersama bupati membangun Muratarai. Ya ibu tahulah bagaimana kondisi Rupit waktu itu. Ya bu ya. Ibu kalau mau ke Rupit sebelum saya jabat dulu 5 tahun yang lalu mau ke Rupit jam sekarang, jangan coba-coba. Mobil behelep, apalagi pelat motor tuh pakai pelat BH, tidak sampai ke Linggau motor tuh. Yang sampai ke Linggau orang dengan helmnya sampai ke Linggau, mobilnya tinggal, motornya dulu bu. Tapi sekarang ibu jam berapa aja lewat, silakanlah, coba tes. Udah lancar ibu, udah ada lagi masalah.
Karena kenapa? Karena di waktu sedang kondisi muratara itu, yang saya pakai apa ibu? Yang saya pakai konsep keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita lihat itu apa yang memudahkan perjalanan Nabi waktu Isra Mi'raj itu, Pak, coba kita lihat baca ayat tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ngapo Nabi lancar pulang perginya dengan tidak punya masalah perjalanan Nabi? Alladzi barokna haula, yang kami berkahi sekelilingnya. Maka ibu semuanya kalau ingin mudah semuanya apapun akan dimudahkan Allah. Kuncinya adalah keberkahan. Maka minta maaf Pak, kalau urusan keberkahan orang Sumatera harus rajin belajar dengan orang Jawa. Benar. Orang Jawa itu bu, apapun nak diberkah tulah. Ustadz inanya, jangan nian Ustadz dak makan di rumah saya sebelum acara. Ngapo? Kami dah ngambil berkahnya. Dalam hatiku berkapu. Tapi saya tahu, sebab satu yang makanan orang yang kita anggap sebagai guru saja, itu makan semeja itu sudah jadi saksi di hadapan Allah. Maka ibu-ibu kita yang di dalam masjid ini, jangan kita anggap hal sepele malam ini. Jangan-jangan siapa tahu malam inilah yang akan menyebabkan kita akan saling tolong di akhirat. Amin Allahumma. Ibu, syafaatul uzma itu syafaat Nabi Muhammad. Tapi ada lagi syafaat di bawah itu apa? Seperti yang kedua, syafaatul Quran. Jadi orang-orang yang membaca Quran itu akan mendapat syafaat Quran. Yang ketiga siapa lagi ibu? Syafaat teman-teman yang sering berbuat baik. Maka saya lihat ibu-ibu pengajian mau ditunjuk sebagai panitia. Siapa ketua panitia tadi? Nah, coba tanya dengan bapak tuh, ada gaji tak? Ada pening kepala baik jadi ketua panitia. Ya bu, berpikir ketua panitia pasang tenda apa tidak, sound system pakai apa tidak, ustadz ini datang apa tidak, ya kan? Nah, itu dana dua apa tidak, tak pening kepala, nebal muka, kadang minta dicaci-caci orang. Ketua panitia ini. Tapi kenapa beliau siap? Karena ada perhitungan beliau. Mudah-mudahan hari ini sebagai ketua panitia dan seluruh panitianya, mungkin besok jadi saksi. Bisa-bisa nih, misal contoh, Ustadz Santoso duluan masuk surga. Ajulah Tad, dapat apa Tad? Nanti aku ngiring Tad. Yang penting ngiring baik. Begitu Ustadz Santoso masuk, begitu masuk, ya Allah, kan nanti ditanya, siapa lagi teman-temanmu yang dulu kamu ajak berbuat baik, yang mengajak kamu berbuat baik, yang hari ini belum masuk surga, kemana dia? Bu, itu kita saling cari bu. Kata Pak Santoso, Pak Kades lah masuk. Ya Rombongan lah masuk, kalau ketua pengurus masjid Fital Hudan lah masuk. Lah haula wala mana ketua panitia. Kapan nengok ketua panitia? Nah, tengah ngak dalam tu. Allah, la ilaha illallah. Oh ya Allah, itu napa ya Allah ketua panitia kami. Beliau itu kalau ditunjuk tak pernah nolak, bekerja dengan baik, acara sampai sukses. Jadi itu ada kebaikan yang kami lakukan. Hari ini ya Allah kami sholat gara-gara ada dapat kami dari guru dan dia sebagai ketua panitia. Udah Allah, angkat dia. Ibu, ada syafaat teman berbuat baik. Maka ibu-ibu, bapak-bapak di dalam masjid maupun di luar, ibu ingat saya lah berapa kali ceramah di siko. Kapan ibu masuk surga, coba cek ada tak saya. Kena berat saya nih sebagai wakil bupati bil, banyak pertanyaan tuh. Ibu apa nak ditanya? Kepala desa bukan, camat bukan. Cuman ngurus suami dengan anak-anak dengan dikit kebun sawit, ada banyak tanya. Bu, paling 2-3 tahun ditanya langsung berangkat masuk. Ya bu, kalau saya ibu 200.000 masyarakat Muratara itu nanyai saya. Lama tuh hisapnya. Maka saya ngomong Pak Bupati, kita ini jabatan cuma 5 tahun. Hisap kita nanti Pak Bupati 500 tahun di akhirat. Kata bupati saya, astagfirullah, alah kamu. Lah, kalau 200.000 orang itu nanya, ya bu, satu-satu itu nanya, mau nak kira-kira, ya bu,
Ngapo BLT yang dapat cuman yang mobil elok, yang rumah jelek tu tak dapat. Mati Pak Kades, ditanya kalau kita Pak Kades. Ngapo itu dapat PKH motorado, yang itu PKH tak dapat motor lah, nak mati nak dapat PKH. Itu ditanya semua tu. Ya Bu, 500 tahun Bupati. Saya bilang, wakil bupati berapa lama Pak Ustadz? Kata bupati saya, wakil bupati 250 tahun, separuh. Ngapa separuh? Lah bupati yang nana tangan tak mutus makan ngabi. Saya kan nurut baik. Oh. Maka saya Pak Kades selama 4 tahun saya mimpin tu dengan kondisi Muratara itu Bu, apa kata beliau? Ustadz, apa yang nak kita buat Muratara ini dalam kondisi ini supaya ringan hisap kita ini? Apa kata saya Ibu? Kalau kita ingin dimudahkan semua yang sulit kita hadapi, kami itu sulitnya Ibu sebelum ini tadi repot nanggungnya. Pertama ngurus pesta malam baik. Pesta malam tempat saya Pak Kades jam 7 mulai, azan subuh belum berhenti. Jam 7 azan subuh belum berhenti. Isya sedang azan Isya di masjid, organ lah berbunyi. Jangan-jangan organ berbunyi, imam tu milih berjoget pula sambil sholat. Jangan-jangan. Masya Allah, subhanallah Ibu, beratnya saya. Dari jam 7 sampai jam 12 lampu terang, masih normal. Biduan cuma 3. Jam 12 malam sampai subuh lampu mati, biduan 34. Namanya biduan tempel. Kabarnya dari Merangin 5 datang ke situ. Ada tahu dari Merangin mana? Dari Serlangon 20, dari Linggau 10, banyak datang ke Muratara tuh. Ibu? Nah, nak ngolah itu, nak berantas itu Ibu. Seluruh kabupaten se-Sumatera Selatan itu belum ada yang sanggup nutup pesta malam. Kata Pak Bupati, macam mana letak cara nutup pesta malam? Perda kami lah do Pak Kades. Perda nutup pesta malam dibuat bupati terdahulu sebelum saya. Lah 2 tahun tak berani bupati dulu nutup pesta malam. Karena berhadapan dengan preman, dengan bandar-bandar narkoba. Tapi sebulan saya sudah dilantik Ibu, seminggu dilantik langsung puasa. Alhamdulillah. Ngapo? Pas puasa tak ada pesta malam. Menpuaso pesta malam na kiamat dunia. Nah, waktu pas sebulan itulah Pak Kades dak pesta malam itu, perda itu saya datangi sambil safari Ramadan, saya sampaikan bahwa habis Idul Fitri ini tidak ada lagi pesta malam karena sudah ada perda yang ditandatangani oleh DPR. Artinya kami sebagai eksekutif harus melaksanakan ini dan seluruh masyarakat tidak boleh membuka pesta malam lagi. Apa yang terjadi Ibu? Beratnya saya itu apa? Ditantang oleh beberapa kepala desa yang tidak suka pesta malam ditutup dengan memblokir lintas Sumatera. Hebat tak? Jalan lintas Sumatera diblokir sampai Kapolri nelpon Kapolda, Kapolda nelpon Kapolres. Nasional berita, Muratara heboh lagi, nutup lintas Sumatera. Jam 11 malam Ibu saya dengan Pak Bupati datangi desa yang tak suka, desa yang rawan tak suka nutup pesta malam. Saya dengan Bupati datang, saya pakai peci Ibu, pakai baju putih. Datang tempat orang demo tengah jalan. Orang ngomong, woi Ustad, orang tuh demo, kamu disembelih orang. Tapi saya yakin bismillahirrahmanirrahim. Sampai di tempat demo, tapi kata yang nakal-nakal, Assalamualaikum Ustad. Kata saya, Waalaikumsalam, apa kabar? Oh, Bapak ganti dengan saya. Nah, Ibu Bapak sekalian, maka saya bilang ngomong Pak Bupati, Pak, kalau kita ingin dimudahkan Allah, kita pakai konsep keberkahan. Nabi aja naik ke langit 73 berapa lapis, balik lagi dengan mudah. Hanya sekedar kita nak nutup pesta malam mudah Pak Bupati. Kuncinya apa Pak Ustadz? Kuncinya berkah. Salah satu supaya berkah Muratara apa? Kita tutup dulu induk-induk maksiatnya. Saya Ibu kalau cerita dusun saya Pak Kades malu saya Pak. Saya tuh ada desa di seberang sungai Ibu, desa di seberang sungai. Satu-satu nak ke desa itu hanya dengan jembatan gantung. Mobil tak bisa lewat. Desa itu saya tak nyebut dusunnya, tak nyebut nama desanya. Lagi ada besan kamu di situ. Lagi kamu ngomong, kamu lapor besan di situ, nah aku tak pecah balik. Desa seberang sungai itu Bu, dulu itu dikenal kampung narkoba. Hampir 85% seluruhnya kena narkoba.
Ada yang mengindikasi katanya pengurus masjid kena narkoba. Dalam hatiku la haula wala kena pula. Tapi ibu, berapa waktu yang lalu viral. Ngapo? Digerbak sampai habis. Sekarang menjadi desa berkah. Desa bebas narkoba. Ngapo ibu? Digerbak habis oleh polisi. 70 orang digerbak sekali langsung ditangkap. Termasuk kepala desa diamankan. Jadi apa ibu bapak? Tutup dulu yang hal-hal yang berbau rusak. Nah bapak ibu sekalian, jadi yang disampaikan Ustaz Santoso masalah anak kita harus bisa usir dia ke madrasah supaya belajar agama. Pas ngajinya harus disuruh ngaji. Waktu sholat harus berangkat sholat. Itu ibu mengarahkan anak kita kepada keberkahan. Kunci anak kita sehari ini ibu, kuncinya adalah keberkahan itulah. Mana supaya anak kita berkah? Jangan jauh-jauh mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang khawatir ibu, ya Allah Ustaz, mamano anak kini nanggung nian gitu. Ngapo? Gawinya dekat gawe lain main HP terus. Ibu, saya sering ngomong kepala desa. Anak sekarang ibu nak dipisah dari HP tidak bisa. Ngapo tidak bisa? Lah dunia nian sekarang. Nama manu anak kita main HP oke, tapi ngajinya dia tidak pakai HP. Dia sekolah jangan bawa HP. Waktu belajar tidak usah bawa HP. Ajar itu. Yang kedua apa bapak? Begitu dia main HP, dicek main apa anak kita ini. Kakek main slot, mati kita. Dicek ibu. Maka kita harus lebih aktif dari anak-anak kita, lebih pintar dari anak kita dari IT. Kalau kita ibu maaf nian, kau 3-4 anak nih, kau haram kau udah sama kayak HP. Ibu hati pula, anak orang main HP galau nak kita tidak, kasihan pula nengoknya, nunggu ketik gawi, lah kasihan pula. Anda Ustaz ini yang main HP, main ibu. Saya belikan satu-satu HP-nya, pakai tab itu nih yang saya beli. Tapi istri saya selalu mengawasinya. Yang dimainnya aplikasi yang belajar semua. Tapi kalau sudah dalam urusan ngaji, dalam urusan belajar, waktu sholat, semua harus berhenti main HP. Ngikuti. Harus dipaksakan ibu. Kita jangan ngilangkan dunia mereka, tapi kita harus atur dunianya. Paham bu? Maka ibu-ibu saya minta tolong nih. Kalau ingin kita selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama urusan anak saja, kuncinya anak kita jangan jauh dari Allah. Anak kita hari ini jangan jauh-jauh dari agama, dari ajaran agama jangan jauh-jauh. Itulah konsepnya. Kalau anak kita ibu rusak agamanya, dia jauh dari Allah, apalagi tidak pernah diajak sholat 5 waktu, siap-siap anak jadi musuh di antara kita. Ibu ceklah, coba aja anak sholat. Saya bukan apa-apa Pak Kades. Anak saya 6 bu. Ini kabar-kabarnya anak hampir muntah-muntah pula istri aku. Saya bilang Pak Yomi, habis jabatannya juga nak beranak pula gitu. 6 anak saya itu 4 perempuan 2 laki-laki. Ibu silakan tanya dengan sopir saya, tanya dengan aspri saya. Saya kalau maghrib ibu saya wajibkan saya ada di rumah, seluruh anak saya harus sholat. Yang paling kecil itu baru umur 5 tahun ibu. Setiap kali sholat dialah yang dahulu ngikati saya. Ya maghrib bentar lagi azan. Anak-anak saya. Ya tapi tiap hari didoakan, tiap hari memang harus kuat gitu. Saya kalau sudah berbicara, sekarang sudah jam 9.30, berhenti main HP. Stop, berhenti deh. Maka harus kuat, tegas, dan mereka tidak jain dan ibu jangan jauh dari Allah. Doa didoakan. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Rabbana hablana, doakan setiap hari. Yakinlah ibu. Jadi kalau orang tuanya dekat dengan Allah, anak-anak kita dekatkan dengan Allah, yakinlah apapun bentuk pengaruh akhir zaman ini, anak kita pasti ada kontrolnya. Insya Allah. Ngapa ibu? Karena kita selalu ada keajaiban bagi Allah kalau kita tidak jauh dari Allah. Ibu lihatlah ibu-ibu yang rajin ngaji, yang rajin pengajian, yang tidak pernah pengajian, coba cek ibu. Mak mana kondisi batinnya.
Ini kalau lihat ibu-ibu yang rajin ngajinya, tenang-tenang, nah, padahal hutangnya banyak, no. Ngapa ibu saling tengok? Ngapa ibu saling tengok? Ibu mau saling tengok, banyak hutang, ada dikit, ada kredit baik. Saya tahu ibu-ibu ini ada hutang, tapi ngaji, ketika ada sumbangan pengajian perang, ngombang, ya bu. Padahal saya pernah hutang, no. Tapi ngapo? Ada ketenangan batin. Orang tidak jauh dari Allah itu ibu tenang batin. Ibu coba cek, ada di Rejosari ini ibu-ibu ada tidak pernah ngaji ada. Ibu coba cek. Nengok mukanya nian kayak batu nisan, diam. Kapan ditegur? Mengaji. Coba ibu, bekerut. Mungkin hartanya banyak tuh. Tapi karena jauh dari Allah, ketenangan batinnya hilang. Nah, lihat kita ibu, nah badan sehat, ibu ya. Ah, ibu-ibu nih, apa yang dimakan laju, makan kambing tidak kena darah tinggi, makan tepoyak aman-aman baik, tidak kena asam urat. Alhamdulillah. Makan yang joran-joran itu tidak kena kolesterol. Ibu, kapan pergi kondangan kesempatan perbaikan gizi? Habis galau di tempat itu kondangan tuh. Kapan ngasih amplop 2.000? Kadang tidak ada isi amplop. Yang penting datang. Bu yuk, badan sehat. Alhamdulillah. Bu, mungkin kita kurang harta, tapi ada nikmat yang lebih besar dinjuk badan sehat. Ya bu ya. Woi bu, man badan sehat ini makan apa be jadi? Untuk apa duit banyak mempenyakitan? Asam 3, asam urat, asam lambung, asam dompet. Wah, mati kita. Astagfirullahaladzim. Harus dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu bapak sekalian, kalau kita nanya lagi, mana supaya banyak keajaiban, banyak keberkahannya, kuncinya kita jangan jauh-jauh dari Allah. Cara kita dekat dengan Allah itu apa ibu? Pertama yang paling penting menjaga sholat 5 waktu. Inilah inti Rasulullah Isra Mi'raj itu. Saya mau tanya ibu, Ustaz, kadang orang bilang, Ustaz, kita sholat itu apa Ustaz? Untuk apa kita sholat? Halo? Bu? Pertanyaannya untuk apa kita sholat? Ada yang bilang, Ustaz, saya sholat macam-macam itulah. Kenapa kita harus sholat? Pertama ibu, kita meyakini bahwa kita ini butuh Allah. Ya bu ya? Supaya butuh Allah, kita tidak bisa lepas bergantung dengan Allah. Setiap hari kita doa, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, tempat kita nyembah, tempat minta tolong. Kan gitu bu? Semuanya kita bergantung dengan Allah. Nah, supaya Allah itu akan memudahkan semua ketergantungan itu dimudahkan Allah, apa yang disenangkan Allah lakukan dulu. Ini contoh bela, contoh. Ini yang Pak Kades kita. Pak Kades kita ini baru 2 tahun Pak Kades ya. Bu, Pak Kades ini mau diakui tidak diakui rajanya Rejosari itu. Paham? Artinya ibu, urusan apa baik tidak bisa kita ninggalkan beliau. Nak buat KTP harus beliau. Jual tanah, surat jual beli beliau. Nak cerai berurusan beliau. Ada masalah Kades itulah. Benar ya bu? Paham? Ibu mau lancar tidak urusan diurus Pak Kades? Mau? Sepokoknya apa be urusan ibu lancar? Mau cara tahu ditunjuk saya? Kuncinya pandai-pandai ngambil hati Pak Kades. Paham? Caranya apa ibu? Pertama, ketika pemilihan dipilih, kan gitu. Ya, walaupun sebenarnya yang datang ini ada yang tidak milih Pak Kades. Ada. Saya Pak Kades tahunian yang tidak milih saya dengan milih saya. Ini bu. Lah pengalaman nian saya. Saya kalau tegak macam Iko di dusun saya itu orang tidak milih saya tahu. Ay Ustadz ada indera keenam, bukan, lah ketujuh indera saya. Saya orang tidak milih saya itu bu, tidak usah lihat muka aja, lihat cara duduknya. Kapan duduknya toh? Di depan saya itu pasti milih saya tuh. Tapi kalau
Nah, deh kalau hilang masuk kalau itu kayak palak kuko tuh, itu pasti tidak milih sayur tuh, pasti itu. Belum. Tidak milih sayur. Bu, pertama nak nyenang Pak Kades satu masuk timnya. Yang kedua, apa kata Pak Kades harus diikuti dulu. Kata Pak Kades, Bapak Ibu sekarang sudah mulai bulan Agustus nih. September itu batas akhir bayar pajak PBB. Para Bapak Ibu yang kena pajak PBB yang sudah disampaikan oleh Sekdes tolong dibayar. Ada kan? Ibu? Oleh satu bapak tuh pinter dia ngambil hati Pak Kades. Kapan ditengok pajaknya cuman berapa Ibu? 26.000. Langsung dapat surat dari Pak Kades tuh, datang ke kantor Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak, Pak Kades. Ada Pak Sekdes Pak Kades? Ada kalau nih, saya ada, Sekdes ada. Ngapa Pak? Pak Ji, nak bayar pajak. Berapa pajak Pak Ji? 26.000. Nah, kok Pak Kades duit 100. Kata Sekdes, tunggu Pak Ji, kembaliannya ya. Berarti 26 tinggal 74 lagi. Apa kata Pak Kades itu Pak Ji tadi? Sekali-sekali, setahun sekali. Kata Kades, mantap ini. Kalau warga saya, kata Sekdes, kalau warga kita macam kau kalau des melokak gitu des. Tidak dipinta dah. Bapak ini pasti tuh. Kata Kades, ini baru warga. Ada bilang, Ji, jangan Ji, gedang duit 74 nih. Sudahlah Pak Kades, setahun sekali 100.000, apa bagi saya, cuma standar sawit. Kata Keji tadi, bagi Keji, Pak Ji itu ibu ringan 100.000. Tapi bagi Kades dengan Sekdes, bukan persoalan duitnya, penghargaannya itu. Begitu gotong royong hari Jumat, Pak Kades ngato, Bapak Ibu sekalian, inilah musim hujan, bakal ada banyak terjadi penyakit, termasuk demam berdarah. Maka seluruh siring-siring di depan rumah Bapak itu masing-masing, ayo kita bersihkan yo. Hari Jumat kita mulai. Bapak yang bayar pajak kemarin itu, Kades belum turun, nila turun duluan, lebih becek-becek. Dijengok Kades, wah Bapak ini mantap nian, pajak gedang sekali. Tak pakai berbalik. Kalau gotong royong tak pernah tak muncul tulah. Apapun kegiatan Kades itu diikuti. Kades sakit dan datang. Begitu Kades sakit, ya Allah Pak Kades, ya Allah minta sehat Pak Kades yo, minta sehat yo. Wahai bungo-bungo hati Pak Kades. Bu, Ibu, kira-kira Pak Ji ini kalau berurusan lancar tak kira-kira? Ya pastilah. Bukan Kades pilih kasih, bukan Ibu. Beliau pacang ambil hati. Oh rupanya pas bulan depan Pak Ji ini punya masalah jual tanah. Ada nak beli tanah kaplingan, terpaksa ada surat keterangan jual beli dari kepala desa. Ketemu kepala desa, Pak Kades minta tolong Pak Kades buat SPH saya. Apa? Nak jual tanah. Apa dijual Pak Ji? Ada nak belinya. Sudah siap ke rumah Pak Ji. Hari ini Bu sudah dibuat, besok selesai oleh Sekdes. Begitu nak sudah Pak Ji. Ngapu ada timbal balik. Paham? Dengan Kades. Bu, coba Ibu sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, saya lihat beberapa orang di RT 8 ini ada 5-6 orang yang tidak pernah bayar pajak. Apa kata Bapak itu? Des, rumah saya, mobil apa tuh, tanah saya, yang bangun saya. Ngapa belum tidak bayar pajak pula? Apa penjajahan ini? Bapak itu yo tidak bayar pajak, waktu pemilihan tidak milih dia pula. Tahu Pak Kades? Nah mati Bapak tuh. Pasti tuh. Gotong royong tidak muncul, Kades sakit. Apa kata Bapak? Mati lah kau. Kira-kira Ibu kalau berurusan lancar dah nih? Ada masalah. Kata Assalamualaikum Pak Kades di mana? Saya di Jambi. Berladu di rumahnya. Ngapa Ibu? Mungkin bukan karena pilih kasih, memberikan pelajaran penting dengan orang. Itu maksudnya Ibu, saya ngambil yang tengah aja. Bukan berarti Kades Rejosari sejahat itu. Tapi Ibu Bapak, artinya dengan manusia seperti itu. Bu, saya mau tanya nih. Ibu jawab ya.
Rezeki siapa yang ngasih? Ngakulah. Di dusun saya ada ibu-ibu nyeletuk, "Bu, siapa yang ngasih rezeki?" "Laki, Pak Ustaz." Wah, juga bawa ibu ini lah kelancarnya. Dia bilang, "Ngapa ibu ngomong suami ibu yang ngasih rezeki?" "Lah suami aku yang nyetor duit tiap hari." "Apa pekerjaan suami ibu?" "Aku ada sawit Ustaz 10 hektar." Wah, agak kayu gitu kan. "Oh, sawit siapa bu?" "Sawit suami." Tanah suami." "Benar nih, sertifikatnya Ustaz nama suami aku." "Nanam sawit siapa bu yang buka sawit itu?" "Suami." Bibit siapa beli?" "Suami." "Nanamnya?" "Suami." "Sampai ibu buah siapa yang nunggunya?" "Suami." Saya tanya balik, "Ibu, sawit ibu tuh yang buat ibu buah siapa?" "Allah Ustaz." "Yang jadinya masak siapa?" "Allah Pak Ustaz." "Manennya?" "Suami aku Pak Ustaz." "Duitnya?" "Balik ke ku Pak Ustaz." Akhir ujungnya apa ibu? Tetap Allah. Paham? Ibu, hari ini ibu sehat siapa yang ngasih? Umur kita panjang siapa yang ngasih? Semuanya Allah, tidak ada yang tidak butuh dengan Allah. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak dalam masjid ini yang tidak butuh Allah angkat tangan. Aku nanti ngomong koi. Ada tak? Tidak ada pula yang angkat tangan. Ibu berani? Jangan berani-berani angkat tangan. Di belakang itu ada Israel. Kenapa kita tidak ada yang berani angkat tangan? Kita merasa butuh dengan Allah setiap saat. Kita tidak pernah bebas dari ketergantungan kepada Allah. Nah ibu, kalau rezeki dari Allah, urusan nak lancar Allah yang melancar, semua kebaikan Allah yang menaburkannya. Mak mano Allah itu supaya ringan, mudah memberikan semuanya. Supaya apa ibu? Dekati dia. Paham bu? Masya Allah. Makanya saya kadang-kadang ngejuk tahu ibu, untung nian Allah dak seperangai dengan wong Rejosari. Saya dapat bocoran ibu berdasarkan survei, ibu-ibu Merangin yang paling sabar adalah ibu-ibu Rejosari. Itu dapat bocoran dari bupati sekarang, dari PJ sekarang. Hebat, saya bilang, wah hebat Rejosari ini. Ibu-ibu yang paling sabar semerangin ini adalah ibu-ibu Rejosari. Itu tingkat kabupaten, mungkin tingkat provinsi nomor 3 lah mungkin. Saya ini sekarang Pak, saya mau tanya dengan ibu-ibu yang paling sabar semerangin ini, nomor 3 seprovinsi Jambi. Ibu, saya mau tanya, ini ibu yang paling sabar nih. Seandainya Allah tuh seperangai dengan ibu-ibu Rejosari, saya mau tanya ini, ibu, bu, kalau ibu manggil anak 3 kali tidak datang, mana ceritanya? Pasti. Kalau di dusun aku tuh bu, manggil anak tuh yang normal cuma sekali. Nomor 2 lah setengah, namanya hilang. Misal contoh. Kalau ada nama bapak yang senamo minta maaf. Anak sedang main di situ, maknya manggil, maknya sedang goreng ikan nih, ikan sedang digoreng. Apa rombongan cabai udah diulek semua, nah tinggal terasi lupo. Manggil anaknya suruh beli terasi di warung sebelah. Anak ada main HP situ. Ibu nak pergi aku angus. Paksalah nyuruh anaknya nama Ishak. Ishak, balik. Apa kata anak emaknya? Anaknya Caca dia tahu main HP. Hilang Ishak, lah tinggal hak lagi 2 kali itu. Ada tahu kalau ibu yang paling sabar nih? Hak. Hak. Ya ketiga, masih pakai Ishak? Dado hak dagi. Yang kedua apa panggil? Hoi setan. Alah setan hilang. Padahal Ishak itu motong kambing ibu. Hilang jadi hak jadi setan. Dak juga Ishak yang setan dipanggil, ibu datang situ, oi ya Allah kau nak, Allah kenakal subhanallah. Oi kamu nakal nian subhanallah, dari anak sampai ke bapak nakal galuh. Kata suaminya terkejut, astagfirullah, ngapa pula aku yang kena? Suaminya di pojok dan ngopi. Ngato suami. Ya Allah, hak dari anak sampai ke bapak. Ngapa pula bapak ikut kena? Memang ibu ni galak bercakap nyepak-nyepak.
Ngato anak sambil ngato laki. Terkejut laki. Apa pelaku yang nakal pula? Rupa baru sudah bertengkar. Paham bu? Kau nakal nian ya Allah nah marah. Ishak lagi lah biru gelo, lah merah gelo telinganya. 3 kali ibu manggil tu. Bu, Allah manggil kita pak berapa kali sehari semalam? Ndak tahu kata Pak, kata Ustaz Santoso sepi musola. Tapi kalau di Linggau apa di Muratara kedengaran berita Miftahul Huda nih, rame jamaahnya. Sampai kerupit. Apalagi sholat subuh kabarnya penuh sampai keluar. Iya. Iya, banyaklah di luar daripada masuk. Ibu, saya mau tanya nih, Allah manggil berapa kali sehari semalam? Untuk apa? Sholat kah? Ini orang yang butuh Allah nih, Allah yang manggil. 5 kali sehari semalam manggil. Ada yang setahun-tahun tidak datang. Nah, gini-gini loh. Ibu dimanggil 3 kali aja Ishak tidak datang, ibu marah. Apalagi Allah nih kalau seperangai ini 5 kali sehari semalam, setahun tidak datang. Dipanggil subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elok tak suruh? Yang ngomong dak elok, periksa telinga tu di rumah sakit. Berarti lah kena tu. Azan subuh ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan yang bagus memang gitu ibu, yang azan muda-muda. Jadi orang semangat nak datang. Kapan azan? Orang ndak ada datuk sikok tu lah umur 78. Lampu cuman sikok hidup di dekat imam kecil nak solat lampu tu. Pas pula tiap hari datuk pakai jubah putih. Kata orang apa jin tu? Coba kalau azan model kayak suara saya jadilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enak kan dengar? Eko kapan azan coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. kata ibu di rumah, matilah kau tu. Mendak hidup tarik nafas. Datuk ni pas hayalah solat takut. Dek di masjid sambil azan sambil lihat rupa, lihat ringgo-ringgo di belakang. Mik dah ikut ayah langsung hilang suara. Baru 2 hari datuk pingsan. Astagfirullah. Bu, di pertengahan azan tu kan panggilan tu. Hayya 'alas salah. Bahasa kita apa? Kalau bahasa Indonesianya kan bahasa mari kita sholat. Ya bu. Kalau bahasa Meranginnya, oi sholat. Itu yang kasar itu. Hayya 'alas shalah, memberi kita, ayo. Itu bahasa kita. Ayo sholat. Kalau bahasa Jawa apa? Ayo. Sholat. Kan manggil kan bu? Tuh. Apa yang dipanggil? Yang rezekinya nak banyak. Ibu rezeki nak banyak dikit? Umur nak panjang nak pendek? Yang rezeki nak banyak dipanggil nih. Hayya 'alas shalah. Panggil deh. Oi, ayo sholat. Pano yang rezeki nak banyak dipanggil sholat. Tidur. Apa kata malaikat? Subhanallah. Wih, setan ini. Umur nak panjang, rezeki nak banyak, balak nak jauh, badan nak sehat, dia panggil sholat dah datang. Kira-kira man Allah seperangai habis tak kita? Habis. Oke, kalau subuh, kalau ngantuk panggil zuhur. Zuhur kan siang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain lagi lagu itu. Lewat pemotor, wow. Dia datang nih. Sampai asar tak sholat. Apa gawe dia ibu? Sibuk gawe dunia itulah. Astagfirullah.
Padahal yang kita cari rezeki Allah, yang kita ijak bumi Allah, yang kita narik nafas udara dari Allah. Ketika Allah manggil dia datang. Apa kira-kira men Allah seperangai? Habis tak kita? Payo zuhur sibuk, asar kalau dalam perjalanan nak Bali. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak juga. Asar lewat. Rupo masih main bulu tangkis, letak. Yang main polin, deng. Kawi dia olahraga sampai maghrib tak sembahyang. Isya nonton sinetron. 5 hari tu, 5 kali tu. Setahun-tahun tak datang ke masjid. Waktu tak dipanggil datang. Ada tak dipanggil datang? Hah? Ada. Idul Adha, Idul Fitri dipanggil tak? Tak kan? Banyak datang. Ada yang bapak tu puasa, tidak, terawih, tidak. Idul Fitri depan sekali. Rupa meletak sajadah tu jam 4 subuh tidak. Ini nak solat Idul Fitri depan sekali, biar bergaya dikit. Kapan ditanya puasa apa? Ada 3 hari, pangkal tengah ujung. Astagfirullahaladzim. Juga kira-kira menallah seperangai ingin gitu apa Bu? Ibu kepengen anak soleh, tapi tidak solat. Kita pengen suami istri damai, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Dah solat. Gadis mau cari suami yang taat, hebat, rezekinya lancar. Tidak solat. Kira-kira. Halo Bu. Penting kan solat? Tidak bisa ibu, solat harus lakukan itu. Kenapa? Karena inti dari induk solat kita, induk ibadah kita itu solat. Berdoa beda ibu kalau sudah sholat. Ibu kalau sholat tidak pernah langsung minta. Kita minta dan malu. Coba kalau sholat dulu, ya Allah, apapun masalah, nggak perlu nak pakai bahasa Arab. Ibu kalau berdoa sudah sholat tidak perlu pakai bahasa Arab. Kalau tidak tahu artinya, berdoa menangis-nangis, tanya arti tidak terti. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kata suami, apa artinya? Entah, tidak tahu. Ada tahu ridho dengan jannah, ridho adik bapak, jannah adik mak lah. Pelana murah. Ibu masalah apa sudah sholat, pinta dengan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'us samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kalau aku minta ini, ya Allah, doa ini minta segera dikabulkan, dibanding ibadahku tidak cukup ya Allah. Tapi aku kepengen rahmatmu, aku kepengen kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau lihat dosa-dosaku ya Allah. Apa mau mintanya? Ya Allah, anak aku, mana yang paling nakal? Sebut dulu tuh. Anak aku Sianu bin Sianu. Aku kepengen anak aku ini ya Allah, sholatnya rajin, pikirannya terang, akhlaknya bagus. Tapi ngapo yang aku dapat di hari ini, anak aku tidak sesuai dengan harapanku. Apa karena dosaku ya Allah? Ampuni. Atau karena kekurangan kelalaian aku ya Allah, berikan aku petunjuk. Ibu coba doa solat itu ibu menenteramkan jiwa. Maka ketika orang bilang, ada orang nanya saya, ibu Ustadz, dari manalah kira-kira kita memulai kalau kita banyak persoalan untuk segera diselesaikan, mulainya dari mana? Saya bilang ibu, kuncinya mulai dulu dari solat 5 waktu. Halo? Ya, jangan tinggalkan solat. Pokoknya kadang-kadang imam kades ngajak-ngajak sholat. Ngapa ibu? Kita kepengen desa kita ini jadi berkah. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, dan ada satu pengurus masjid yang kesal nih ibu. Tapi jangan diturut di sini. Ada bapak-bapak yang tukang ngurus masjid. Setiap azan tidak pernah datang orang. Adalah datang 2-3, ada 2-3, ada datang. Oleh dia ibu ditutupnya pintu masjid nih, kiri kanan ditutupnya lalu. Dibukanya hidupnya ampli azan jam 9 pagi. Aduh bapak-bapak pengurus masjid jam 9 pagi azan. Dialah kesalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang sekeliling masjid, ngapu bapak ini azan jam 9? Subuh lewat, zuhur belum sampai. Kebakaran tidak, kemalingan tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk Pak RT, ini gendengin, gila ini. Ini bapak ini ada aliran sesat, ngapu azan jam 9.
Dipanggil warga, ibu, penuh warga. Bapak azan jam 9. Kata RT, dok, Pak, ngapa azan berhenti? Berhenti kau azan, ngapa azan jam 9 ini? Bapak terus azan sampai selesai. Orang ini gila penuh. Bapak keluar ngeding-ngeding. Loh, oji bapak, ngapa penuh ini? Oi Pak, kata Pak RT, Bapak ini yang mana? Apa udah waras lagi? Azan jam 9, subuh lewat, zuhur belum sampai. Atau Bapak sudah ada ajaran baru ya Pak? Kami warga tidak setuju kalau seperti ini. Kata datu itu, oi Pak RT, saya azan subuh kamu udah datang. Ke azan zuhur kamu udah datang. Asar dah datang, maghrib dah datang, isya apa lagi dah pernah datang. Saya azan jam 9 datang, ketika saya azan jam 9 kamu bilang saya gila. Nah kira-kira RT yang gila siapa kira-kira? Kata Pak RT, iya dak kita yang gila ya. Nah katanya. Tapi jangan diturut di siko. Orang lah tahu. Oke suruh azan, biarlah Ustaz Inaya dinurut-nurut Ustaz jam 9 azan. Bisa itu bodong gila gitu. Ibu bapak saudara-saudara, artinya ibu-ibu, coba kita sekarang memulai konsepnya adalah konsep ilahiyah. Dengan cara apa? Mengubah hidup ini dengan ibadah. Ibu kanlah merasakan Bu bagaimana memperoleh anak-anak yang baik kalau kita dekat dengan Tuhan ya Bu. Kita sayang, senang lihat anak ibu bacaan sholatnya bisa, dia baca doanya, makanlah berdoa, itu bisa. Nah bapak ibu sekalian yang saya hormati, ya termasuk kita nih Bu, Masjid Miftahul Huda ini. Saya minta maaf Pak, waktu saya ceramah 2 tahun yang lalu Pak Imam Pak Kades, masjid ini lah sudah nama masjid ya kan? Ya seharusnya kalau ini pakai Jumatan belum? Nah, jadi coba gimana? Saya tinggal apa? Kalau dalam istilah agama itu Pak Ustadz, Pak Kades itu hanya kesepakatan. Kalau misalnya contoh dari syarat syariahnya sudah memungkinkan harus 2 masjid, tidak menutup kemungkinan kalau masjid ini digunakan untuk sholat Jumat. Tapi kalau kesepakatannya bahwa jamaahnya kurang, menurut syariatnya mungkin ada yang kurang syaratnya, itu ada dimusyawarahkan supaya ngapa? Status masjid ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau sudah namanya masjid, Ibu, apapun bentuknya masjid, harus ada sholat 5 waktu, harus ada sholat Jumat di sini. Kalau enggak tuh ubah, jangan masjid, musola. Ibu, karena ini pertanggungjawaban saya di luar orang Rejosari. Nah, tentang masalah di Rejosari ini apa? Nah, saya tidak tahu. Tapi kalau sudah menyebut ini Masjid Miftahul Huda, konsekuensinya masjid itu pertama harus sesuai dengan bentuk syariatnya. Bagaimana masjid ini bisa digunakan Jumat? Tapi kalau memang tidak mencukupi dari jamaahnya sampai syariatnya, masjid ubah namanya, jangan masjid tapi musola. Nah, tapi kalau kita sudah sepakat sedesa ini bahwa Miftahul Huda ini harus masjid, maka pertanggungjawaban kita adalah untuk mendirikannya. Dalam itu sholat 5 waktu. Yang kedua harus didirikan sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri di sana. Nah, tinggal kesepakatan. Yang penting kebersamaan, kesatuan umat tidak boleh terpecah belah lantaran karena kondisi ini. Artinya saya meminta kepada kita semua bahwa apapun bentuk kita di desa ini, kita meminta agar desa kita tetap menjadi desa yang berkah di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengajak ibu-ibu kita nih, akhir ini Ibu, mau tidak mau kita kan akan berujung yang namanya mati. Ya Bu ya? Nah, kalau yang namanya mati, Ibu minta maaf nih, Ibu coba lihat siapa yang mati dari Rejosari ini, bawa apa? Rumah elok tinggal, istri cantik dah ikut masuk kubur tu ikut, cuman sampai masuk batas kubur baik. Suami ganteng, Ibu minta maaf, Ibu mati dah ikut, dia mati. Baju-baju yang Ibu pakai hari ini, walaupun ada yang kontan, ada yang masih kredit, pasti tinggal semua. Jangankan baju, gigi palsu lepas. Iya Ibu, seluruh yang palsu lepas. Yang pernah pakai susuk-susuk, hati-hati, lepas semua sebelum mati. Karena itu apa Ibu, Allah tidak butuh semuanya. Yang harus kita bawa apa iringan tuh? Yang kita bawa Ibu harus banyak karung dos sholat, karung istighfar,
solawat yang berkarung-karung kita bawa, puasa kita, haji kita, umroh kita, ini yang bisa kita nolong, yang lain tinggal semua. Apa ibu bawa? Di Linggau itu bu ada orang berduit, nah ibu mati, punya mobil Land Cruiser. Ibu pernah naik Land Cruiser? Saya sekali-sekali naik itu. Naik Land Cruiser itu berapa harganya? Ada yang 2,5 miliar, ada yang paling murah 1,4 miliar. Aku tuh nyebut duit sebanyak itu, udah pernah nengok masjid duit sebanyak itu sebanyak apa? Dia pernah punya mobil 1 sampai 2 miliar Land Cruiser, mati. Yang beli itu yang mati itu bu. Begitu jenazahnya sudah dikapani, kata anaknya, mama, nah, kalau kami di Linggau pakai mama. Kau di Rejausari pakai apa? Ibu, simbo, ayo macam itulah. Mbok, mak, ya bu ya. Kalau kita orang dusun-dusun ini mak bela. Kita enak dengar je pakai mama. Kalau orang Linggau itu kan, kemana mama? Ke pasar. Enak dengar je kan? Lalu kita, kemana mbok? Sawah papa. Mana papa? Ke kebon. Papa dompeng. Kapan balik? Oli ya lo papa. Ayo dah keren dah. Anaknya bilang, mama, apa nak? Ini jenazah papa nih mama, jangan dibawa ke dalam ringgo-ringgo nih mama. Malu, kesian lihat papa. Jadi ini nak pakai mobil yang bapak beli baru 7 bulan. Bukar bangku tengahnya, ditutup, pasang kasur. Nanti kita ngiring, mama duduk di depan, kami anak-anak duduk di samping jenazah papa. Nanti kita berangkat mama ke kuburan ngantar mama. Apa kata mamanya? Istri yang mati nih. Oh nak jangan, kalau mobil elok masuk mayit sial. Mamanya nggak tadi, yang ngomongnya istrinya. Ngapo? Tak boleh dimasuk. Padahal yang nak masuk itu yang melinya. Kenalah mati, tak boleh orang sial. Apa yo podak tak tahu loh. Istrinya ngantui pula anaknya. Kaget nak kita ke Palembang. Waktu pas malam bangku tengah kosong, ada yang duduk. Ha, bapak kau duduk di situ, jangan duduk di situ. Dibilangnya bapaknya ngantu. Kenapa ibu? Karena bawa jenazah pakai mobil dia. Tinggal ibu, mobil yang paling keren yang kita bawa mati hanyalah ringgo-ringgo. Itu kendaraan yang paling angker di dunia. Ngapa? Siapa yang masuk pasti mati. Hah? Iya kan? Ada yang masuk masih hidup. Dari rumah mayit sampai ke kuburan berisi. Balik kan kosong. Ah, kata yang mikul, payo siapa nak balik gratis. Naik apa bang? Koha, naik kok. Saya biarlah jalan ngesot daripada naik itu. Ya bu? Ibu pernah sebarengan sama-sama sampai di kuburan dengan ringgo-ringgo. Tidak pernah ibu, kita selalu terlambat. Cepat nian. Ngapo ringgo-ringgo itu cepat? Satu tidak punya rem. Yang kedua tidak pakai kaca spion. Nih mobil itu. Makanya tidak peduli. Orang lah sudah ngubur kita baru sampai. Apalagi ibu yang beratnya 120 kg. Setengah mati jalan sampai kuburan belum sampai. Orang sudah ngubur. Tinggal ibu, subhanallah. Bu, maka kita ibu mengakhiri hidup ini. Satu, ngidup kita dengan kebaikan. Kita mati pun menutup dengan kebaikan. Bahkan kita pun habis tidak di dunia pun yang teringat dengan kita hanya kebaikan. Nah, jadi sebelum saya tutup ceramah ini bu bapak, ada orang bilang gini nanya saya, Ustadz, ciri orang yang mati baik itu apa Ustadz? Ibu tahu tak? Hah? Aduh ibu, masa ibu tak tahu? Orang yang mati baik itu satu, ini yang kelas VIP. Kalau dia mati, kita sakaratul maut, waktu Israel nyabut ruhnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ah, kalau yang ini, ini VIP. Siapa yang mati yang kayak ini bu, itu sudah dijamin tuh, insya Allah masuk surga. Itu ada hadisnya. Di Rejausari berapa orang ibu ketemu kayak gini? Saya 48 tahun umur saya. 31 Januari nanti 49 umur saya. Belum pernah saya ketemu, saya dengar wong dusun saya mati ibu pakai kalimat tuh la ilaha illallah. Tapi mayang Allah la ilaha illallah. Sering. Itu tuh antara mati dengan dak. Seringnya gitu, cuman mati banget. Mati. Tapi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasul mati enggak. Berarti kita susah.
Ada yang bawa lagi ibu, kalau matinya senyum. Siapa yang mati senyum itu? Salah satu istimewanya orang yang selalu sholawat. Man shalla alayya alfan marratin, kata Nabi, lam tamun hatta tubasysyira bil jannah. Siapa yang sholawat kepadaku 1000 kali tidak pernah berhenti, istiqomah sampai mati, dia mati dibayang nikmat surga dan dalam kondisi senyum dia meninggal. Itu kalau yang mati senyum ibu, itu kelas bawah dikit, tapi hebat itu. Tapi saya ibu jarang pula ketemu dengan orang yang mati kayak gitu. Ada sekali bertemu dengan wong dusun, rupa dah pula senyum. Saya waktu datang mayit itu sebelah istrinya. Oh ya Allah mamang, kata saya muji dia, muji jenazah. Insya Allah mang, aku ustaz ni belum tentu mati macam Iko. Saya lihat senyum ibu. Kata istrinya, ustaz bukan senyum. Terus ngapu ini? Ini sudah kena stroke 2 tahun. Astagfirullahaladzim. Rupa ibu ang stroke itu kan mulutnya. Saya pikir senyum. Rupa kata suaminya, kata istrinya, kena stroke 2 tahun. Kata saya, Bi, jangan pernah disebut nian, bilang kalau muji-muji diam ke bayo. Tidak Pak Ustaz, aku jujur, kena stroke bukan senyum. Dan senyum tuh dah dapat juga. Tapi ibu ketiga nih Pak. Siapapun orang Rejosari ini dapat yang ketiga ini. Apa cirinya dia mati baik? Kalau 3 ini ada ibu, kondisi yang ketiga ini, saya yakin dia orang baik. Saya bisa memastikan itu, insya Allah. Contoh, ketika yang disebut nama mati itu dia, orang yang nyiar sedih, yang dengar juga sedih, pasti itu. Di sini kalau orang mati disiarkan, kalau orang nyiar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ada yang kata ibu, lah siapa mati? Kan orang yang nyuci berhenti, yang bermotor berhenti. Siapa mati? Nunggu tuh. Siapa nama ini? Maka bapak-bapak saya minta tolong, kalau kita ada sakit, penyakit banyak, jangan sering ngejuk tahu dengan orang sekampung. Ngapa? Kapan ngejuk tahu dengan orang sekampung? Sekampung-kampung nih tahu kita banyak penyakit. Waktu ada berita mati, belum sampai ke nama, kita dulu disangka orang mati. Innalillahi, kata ibu, nah mati bapak tuh. Ngapa? Lalamunian sakit. Rupanya bukan bapak itu mati, yang nunggu yang mati, yang sakit itu mati. Wa inna ilaihi raji'un. Sedih ini, telah meninggal dunia saudara kita si anu bin si anu. Tersebut nama itu apa kata tetangganya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah, orang sebaik ini mati ya Rabbi. Hai, bakal kacau desa kita ini. Nah, kalau ada orang nyebut itu Bu, mantap. Itu orang baik itu pasti. Yang ibu pengajian bilang, oh ibu itu ya Allah meninggal dunia, sapola bakal ngetua ngaji kita lagi. Ibu itu ngajinya rajin nian. Yang ngajak kami ngaji ibu itulah, disebut semua kebaikan. Itu tidak bisa dia apa ibu dibuat-buat ya Bu ya. Nah, kapan kita mati ya, yang nyiar itu semangan, yang dengar sujud syukur, itu mati balak tuh. Kan ada tuh yang nyiar tuh, innalillahi, wah kencang nih ini, biar sampai ke pemenang situ suara, wah innalillahi raji'un. Ibu-ibu nunggu, siapa semangat dia nih? Telah meninggal dunia saudara kita, tersebut nama kita, sianu bin sianu. Apa kata tetangga? Alhamdulillah. Gitu dah. Kalau orang kita mati ibu, orang nyebut alhamdulillah, berarti itu pasti itu sudah tuh sebut perangai gitu. Oh ya Allah ya Tuhanku, terima kasih dunia mati. Kalau baik nak aman sawit gitu, tidak ada malingnya. Nah rupo tukang maling sawit mati. Senang kalau orang, apa ibu sawit orang aman. Paham Bu? Ada yang bilang lagi, ya Allah alhamdulillah aman, tetangga ini tidak ada lagi yang disebut mulut kita, orang aman dari lidah kita. Berarti apa ibu? Orang istirahat dari kejahatan kita. Nah maka ibu bapak sekalian, kita berharap ibu umur walaupun dikit, tapi amal ibadah yang banyak kita bawa. Amal ibadah yang banyak pun belum tentu diterima, tapi kita yakin setiap kebaikan yang kita lakukan, insya Allah akan kembali kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, saya sudah 1 jam setengah, tak kuat lagi Ibu. Sakit kan? Tadi nak janji jam 12, tak kuat lagi saya. Sudah lebih kurang 1 jam 25 menit, kira-kira masih ya? Terima kasih Rahma Studio, ibu-ibu semua, Pak Kades,
abang saya di tempat menyiapkan makan tadi, semuanya panitia juga sama. Saya terima kasih Ibu atas undangan malam ini. Artinya kalau itu ada pelepas rindu sebagai saudara, hari ini saya ketemu ibu-ibu, senang Raswati. Kita sudah nuntaskan acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak semua selalu sehat, Bu ya. Umur panjang, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, rezeki tambah banyak, bisa menunaikan umroh dan haji, anak soleh-soleh semua. Dan insya Allah yang hadir ini kalau banyak utang, mudah-mudahan cepat lunas utangnya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.